Mbak, gimana soal Mahfud MD ya, yang bawa-bawa ibu? Nah itu juga tuh jadi keblinger kan, profesor ngomong begitu. Nah, itulah sayang, biasanya kalau orang udah haus kekuasaan ya, karena pengen banget dapat kekuasaan itu, akhirnya mereka over kontrol yang ada di diri mereka tuh udah nggak ada kontrolnya gitu, udah lost gitu. Apapun sekarang dilakukan gitu kan, segala ibu lah dibawa-bawa sama si Mahmud apa Mahfud sih namanya, gue jadi bingung. Segala ibu lah dibawa-bawa, dibilang melahirkan anak yang tidak beretika. Mah tar dulu guys ya. Mahfud MD Profesor apa gue juga nggak tahu dia dapat gelar profesor dari mana, nggak tahu sejarahnya. Dia tahu dapat profesor tuh dari mana, gue nggak ngerti ya, karena urusan hukum juga yang selama dia menjabat juga kagak ada yang beres kok, nggak ada yang beres. Kalaupun ada yang beres itu bukan pekerjaan dia, itu pekerjaan tim. Ya jangan Mahfud apa sama Gen Z siapa sih? Aduh, kemarin dia ngomong di acara mana sih? Lupa gue. Pokoknya sama Gen Z anak-anak muda yang ngomongnya teriak-teriak itulah, yang menggebu-gebu padahal apa yang ditanya juga kagak jelas. Kalian kalau kalian kan kotanya banyak, waktunya juga banyak ya. Luangin deh waktu kalian, cari tahu tentang yang namanya Anies Baswedan, cari tahu tentang Caimin. Anies Baswedan itu ada masalah korupsi, soal PAUD, istrinya tuh ikut-ikutan loh. Caimin juga ada masalah korupsi. Terus Ganjar juga ada masalah korupsi. Sekarang Mahfud lagi ngomong seorang ibu sangat berdosa melahirkan anak tidak beretika. Terus gimana caranya biar anak itu beretika waktu ditiup sama Allah Subhanahu wa taala? Gimana ceritanya deh, gue pengen tahu. Gue ini juga seorang ibu yang udah mengandung dan melahirkan. Semua orang tua pasti pengen punya anak yang pinter, yang cerdas, yang sopan santun, yang beretika lah segala macam. Terus bagaimana tuh ibu jadi berdosa gara-gara melahirkan anak? Tiba-tiba anaknya udah besar nggak beretika tuh gimana? Gue kagak ngerti. Dari kemarin gue coba mencerna itu kagak masuk gue. Nah kalau dia mau menyalahkan, jangan salahin ibunya, salahin tuh yang nyemburin janinnya tuh Allah Subhanahu wa taala. Nah kenapa bisa begitu? Ampun deh. Alhamdulillah anak saya keurus semua. Anak saya tidak ada yang telantar, alhamdulillah. Aska Arkana itu saya sekolahkan dengan baik. Sekarang penurut sekali, anaknya pintar, cerdas, sopan santun, beretika ya. Jadi kalian jangan bilang ke saya urus anak lu. Anak saya sudah saya urus dengan baik. Jangan khawatir soal itu. Kalau saya tidak urus dengan baik, saya tidak akan bekerja banting tulang ya, bikin tabungan saya melendung. Itu semata-mata hanya untuk kesejahteraan anak-anak saya. Ya, nggak usah netizen yang ini pasti pengikutnya. Kalau nggak pengikutnya Ganjar, pengikutnya Anies ya. Jangankan anak sendiri ya, anak orang lain aja saya urus. Anak orang lain aja saya urus, saya sayang. Gimana anak sendiri? Tunjukin prestasi aja mbak. Saya mau punya prestasi, nggak punya prestasi juga tidak akan membuat kalian kaya. Iya kan? Saya mau punya prestasi kek, saya nggak punya prestasi. Memang bisa bikin kaya kalian sejahtera hidupnya? Enggak. Jadi nggak usah sok-sokan bilang tunjukin prestasi, nggak penting lah.
Gak penting. No, banyak yang berprestasi keblinger hidupnya. No, lihat no, Profesor Mahmud MD tuh. Mahmud apa Mahfud ya, nggak ngerti. Lihat. Kepanasan ya 01 pada kesini. Nggak apa-apa dong, bagus pada kesini biar pada denger. Tetap dukung Anies jadi ketua KPPS. Nah itu nggak apa-apa. Mungkin Anies jangan langsung jadi presiden kali ya. Dia harus memperbaiki sifat-sifat ya yang kalian lihat deh di debat ya kan. Yang kayak gitu-gitu tuh. Kayaknya dia bermula dari jadi ketua RT dulu. Nanti jadi ketua RT, ntar bisa jadi ketua apa gitu. Jadi dosen, balik jadi dosen lagi mungkin bisa. Udah. Kariki pernah ke kota Blitar belum? Belum. Pernah. Sentimen banget sama Anies. Memang dari dulu. Betul itu. Memang karena dia terlalu jahat. Dia jahat. Ngomongnya suka diputar balikin fakta, tidak sesuai sama kenyataan. Coba dia nggak nyalonin jadi presiden, misalkan yang nyalonin Pak Erick Thohir sama Pak Ridwan Kamil, terus paslon 2 misalkan Bapak Prabowo sama Gibran, pasti gue bakal pilih Bapak Erick Thohir. Tapi Bapak Prabowo juga baik. Nah itu baru seru. Lagian kalian lihat ya, Anies Baswedan sebulan ini tuh kerjaannya live TikTok terus. Mana ada sih calon presiden ngeluangin waktu buat live TikTok? Lu lihat tuh live TikToknya, setiap hari berjam-jam. Gue nggak ngerti dia pengen ngambil Gen Z atau gimana, gue nggak ngerti ya. Tapi ngapain dia live TikTok melulu tuh ngapain? Bapak Prabowo tuh ya boro-boro megang handphone, apalagi live TikTok, apalagi live IG, kagak pernah dia kagak ngerti dia sosial media tuh kagak ngerti. Si Ganjar juga ikut-ikutan live. Kagak ngerti Bapak Prabowo tuh sosial media tuh dia kagak ngerti. Instagramnya Bapak Prabowo tuh bukan dia yang pegang. Yang pegang tuh sesprinya. Jadi yang posting tuh sesprinya. Dia mana ngerti disuruh ngepost, disuruh live IG, mana ngerti. Karena emang hidupnya dia tuh cuma ngurusin negara. Nah, kalau Anies tuh tiap hari gue lihat live di TikTok. Kalau gue lagi scroll ada si Anies. Lagi scroll ada dia lagi. Jam 1 misalkan gue scroll TikTok jam 10. Nanti jam 1 nih gue scroll lagi, ada lagi dia. Live-nya live loh, bukan recording gitu. Agak ngeri.